pernah dinyatakan sebagai pemilik. Eksekusi atau pengosongan rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berujung ricuh. Pemilik rumah sebagai termohon bersama massa ormas melakukan perlawanan dan menolak dilakukan eksekusi. Dengan alasan pemohon tidak mempunyai sertifikat hak milik hanya atas dasar mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Aksi saling dorong antara massa ormas dengan aparat tak terelakkan. Karena khawatir terjadi kerusuhan yang lebih besar, aparat akhirnya mundur dan menunda eksekusi. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang pengemis badut mengamuk dan meronta-ronta sambil berteriak histeris saat ditangkap dalam razia yang digelar Satpol PP di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia menolak dimasukkan ke mobil dinas sosial lantaran anaknya tidak bersamanya. Wah! Seperti ini perlawanan seorang badut saat ditangkap petugas Satpol PP saat berada di kawasan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Itu anak gua, Bang. Mau dibawa ke mana? Ia begabuk beronta-ronta mencoba melepaskan diri dari dekapan para petugas Satpol PP yang ingin memasukkannya ke dalam mobil dinas sosial. Ia berteriak histeris sambil memaki petugas Satpol PP agar ia dilepaskan karena anaknya tidak bersamanya. Tidak hanya itu, keributan juga terjadi saat petugas Satpol PP menciduk dua juru parkir liar yang sedang memarkir kendaraan di simpang jalan. Namun keributan tersebut tidak berlangsung lama. Kedua juru parkir liar itu langsung dimasukkan ke dalam mobil dinas sosial. Dalam razia ini, petugas juga mengamankan seorang gelandangan yang bersembunyi di kolong jembatan. Menurut petugas Satpol PP, keberadaan pengemis dan gelandangan ini mengganggu ketertiban umum sehingga harus diamankan. Ya. Keberadaan mereka meresahkan atau bagaimana, Bang? Ya, tentunya ini ibu kota, sehingga ibu kota harus bersih dari PPKS dan permasalahan sosial yang tentunya ini bisa dibina di panti sosial. Razia PPKS yang digelar pagi tadi berhasil mengamankan 7 orang, diantaranya pengemis, gelandangan, juru parkir liar, dan pengamen. Mereka dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan. Walaupun terjadi keributan dalam razia PPKS ini, namun petugas Satpol PP berhasil menangkap 7 orang, diantaranya badut, gelandangan, Pak Ogah, pengamen, dan lain-lain. Mereka langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Ya pemirsa, sebuah rumah makan di Jalan Sabah, Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga api berasal dari kebocoran selang regulator saat memasak. Dari rekaman video milik warga memperlihatkan saat kobaran api tengah membakar bagian dapur sebuah rumah makan di Jalan Sabah, Kembangan, Jakarta Barat. Banyaknya material yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian dapur. Menurut pemilik rumah makan, api pertama kali muncul akibat kebocoran selang regulator saat tengah beraktivitas memasak di dapur. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke permukiman warga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Ya, Istana menanggapi ramai kabar biaya sewa mobil untuk transportasi upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 juta per hari.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pemerintah akan menyediakan bus karena masih terbatasnya infrastruktur transportasi. Pihak istana merespons kabar soal penyewaan 1.000 unit mobil mewah untuk tamu penting saat upacara kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Nusantara. Biaya sewa mobil disebut-sebut Rp25 juta per hari. Mensesnek Pratikno mengungkapkan masih terbatasnya jalur transportasi ke IKN. Yang di IKN itu kan katanya angkat 25 juta per hari, Pak. Dan katanya butuh 1.000 unit, Pak. Itu gimana tanggapannya? Jadi untuk apa untuk upacara? Jadi untuk upacara ini kan kapasitas IKN, infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas, tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN juga belum jadi. Ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Soal mahalnya biaya sewa mobil per hari, Pratikno menyatakan informasi tersebut untuk pasar lokal. Pemerintah akan menyediakan bus ke lokasi upacara. Terlalu mahal gitu, Pak, 25 juta per hari untuk pasar. Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan. Berapa Pak bisnya, Pak? Aduh, nggak tahu. Itu bis listrik berarti ya, Pak? Atau bis biasa? Kan ada juga keterbatasan infrastruktur yang ada di sana kan. Kita harus menyediakan banyak bus, itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat setempat, aparat di Kaltim, Pemda, Pemkab, dengan Kapolda, dengan Pangdam, bersama-sama berkolaborasi untuk agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menjadi inspektur upacara pada HUT ke-79 di IKN. Istana juga mengundang seluruh mantan presiden untuk hadir. Kita ke berita lain, pemirsa. Terduga pemeran video syur yang diduga mirip anak artis David Naif usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tak banyak bicara. Dirinya dan sang ayah David Naif hanya bungkam saat ditanya awak media. Didampingi sang ayah David Naif, terduga pemeran video syur yang sebelumnya viral di media sosial keluar dari ruangan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa sore. Terlihat anak David Naif berinisial AD mengenakan baju berwarna hijau dengan topi berwarna putih dan juga mengenakan masker berwarna hitam. Tak banyak bicara, artis David Naif dan juga anaknya hanya bungkam saat ditanya awak media perihal pemeriksaan hari ini. Keduanya langsung meninggalkan Mapolda Metro Jaya mengendarai kendaraan roda 4. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan anak artis David Naif berinisial AD dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pukul 13 waktu Indonesia Barat di gedung Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidik menggali keterangan apakah benar bahwa dirinya lah yang menjadi pemeran video syur tersebut dan bagaimana proses pembuatan video tersebut hingga viral di media sosial. AD inisialnya, ya, itu akan dilakukan pemeriksaan terkait apakah saksi ini adalah orang yang ada di video tersut, kemudian jika benar maka dibuatnya kapan, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana video ini bisa tersebar dan lain sebagainya. Ini penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih terus melakukan pendalaman dan pemenuhan fakta-fakta yang terkait dugaan penyebaran video yang mengandung unsur pornografi.
Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video porno mirip anak artis David Naif. Setelah ramai menjadi perbincangan warganet, seseorang berinisial F pun melaporkan hal tersebut ke Mapolda Metro Jaya. Ya, diduga karena pondasi tak kuat, sebuah rumah 3 lantai di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung ambruk rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang diderita pemilik mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik rumah berlantai 3 tiba-tiba ambruk rata dengan tanah di Kampung Cilisung, Desa Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung pada Selasa sore. Diduga ambruknya rumah 3 lantai ini lantaran beton penyangga ceker ayam tidak kuat menahan beban bangunan. Beruntung saat kejadian kondisi jalan di perkampungan tersebut dalam kondisi sepi. Sebelum roboh, warga mendengar bunyi retakan dari beton penyangga. Ya kaget, saya sampai nangis, sampai jerit-jerit, tapi udah lihat itu langsung dulu. Tapi yang punyanya alhamdulillah dia nggak nangis tegar. Guna mengevakuasi puing bangunan, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung langsung datang ke lokasi. Petugas juga harus menurunkan alat pemotong besi untuk mempermudah proses pembersihan jalan dari puing bangunan. Sisi rumah ini dengan 3 tingkat dan dugaan penyebabnya sendiri kemungkinan dikonstruksi rumahnya. Adapun yang akan dilaksanakan sekarang adalah evakuasi material dari reruntuhan rumah tersebut karena menghalangi jalan sehingga agar masyarakat dapat melalui jalan ini. Meski tidak menelan korban jiwa, namun pemilik rumah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Petugas akan melakukan penyelidikan penyebab ambruknya rumah tersebut. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan diduga menganiaya bayi berusia 7 bulan. Pelaku mengaku gemas dengan bayi dari kekasihnya tersebut. Aksi pelaku viral di media sosial sehingga mendapat banyak kecaman. Apa yang ada di benak Adrian Syamsul, pria berusia 34 tahun ini? Awalnya ia hanya tampak menimang-nimang bayi berusia 7 bulan tersebut. Namun tak lama kemudian, ia tampak melempar ke atas hingga bayi tersebut ketakutan dan menangis. Dalam video lainnya, tampak pelaku menyentil telinga korban dan mengganggu saat korban tengah tidur. Ulah pelaku ini kemudian diketahui kekasihnya yang juga ibu dari bayi tersebut saat menemukan video pelaku melakukan penyiksaan terhadap anaknya. Pelaku pun langsung diamankan dan diperiksa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Pelaku mengaku melakukan aksinya bukan untuk menganiaya, melainkan hanya gemas terhadap korban. Berapa lokasi aksi tak kita lakukan sama baik? Satu di rumah Pak, di rumah 1 kali saya gendong begini, di kos 1 kali, di mobil sentil 1 kali. Pada saudara, Selain melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, polisi juga memeriksa adanya kemungkinan TKP lain tempat pelaku melakukan aksi bejatnya. Dan ini ibu korban ini mendapati video tersebut dari HP pelaku sendiri yang diduga dilakukan pada tanggal 24 Juni. Ya, memang ada persesuaian dari ibunya korban juga bahwa setelah tanggal tersebut kerap korban sering nangis dan juga beberapa hari panas. Ya, panas karena mungkin karena bayi itu kalau sakit pasti panas gitu. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu pemirsa, seorang balita perempuan berusia 1,5 tahun tewas usai mengalami penyiksaan oleh ibu kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga depresi dan mengurung diri bersama
Bocah bertaruh nyawa untuk berangkat ke sekolah. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Sebuah bus jurusan Bogor Pelabuhan Ratu terbakar saat sedang mengangkut penumpang. Dalam video amatir terlihat kobaran api dari bagian depan bus dengan cepat terus membesar hingga membakar seluruh badan bus. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas selanjutnya mengevakuasi bangkai bus tersebut. Saat ini kasus kebakaran bus itu masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Sekelompok pelajar di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terlibat tawuran usai pulang sekolah. Tawuran dipicu saling ejek dan saling sindir antar 2 kelompok pelajar tersebut. Sekelompok pelajar di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terlibat tawuran usai pulang sekolah. Saling kejar dan saling adu jotos 2 kelompok pelajar ini terjadi di lapangan nasional Selong usai sekolah berlangsung. Mereka juga menggunakan sejumlah benda seperti batu dan kayu. Warga sekitar yang resah dengan ulah tidak terpuji ini langsung turun membubarkan aksi tawuran ini. Aksi tawuran para pelajar ini baru diketahui pihak sekolah setelah mendapat telepon dari sejumlah wali murid. Pihak sekolah juga tengah melakukan penelusuran motif di balik tawuran ini dan memanggil oknum siswa mereka untuk dilakukan pembinaan. Viral di media sosial, seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat meninggal dunia dalam keadaan sujud saat melaksanakan sholat maghrib. Terekam kamera CCTV. Inilah video viral rekaman CCTV di Masjid Darul Falah, Kelurahan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Seorang pria meninggal dunia saat melaksanakan sholat. Seorang pria ini tiba-tiba saja menghembuskan nafasnya dalam keadaan sujud. Matinya husnul khotimah. Pria yang meninggal dunia tersebut bernama Dedi Fauzi, merupakan imam Masjid Darul Falah Cijoho. Almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun tidak bisa tertolong hingga dinyatakan meninggal dunia. Menurut warga, almarhum dikenal sebagai orang yang baik dan selalu mengajar ngaji kepada anak-anak di masjid. Tadi sudah selesai melaksanakan mengimami sholat maghrib sampai berdoa, dilanjut dengan melaksanakan sholat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dalam pelaksanaan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat tersebut, tiba-tiba beliau di sujud terakhir itu jadi langsung gimana ya, nggak bangun lagi. Warga juga merasa kehilangan atas meninggalnya almarhum yang secara mendadak dan mendoakan almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, langsung dikebumikan ke tempat pemakaman umum desa setempat. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Pipa gas alam milik PT Pertamina di Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan mengalami kebocoran Rabu petang. Pipa gas yang bocor merupakan saluran gas milik PT Pertamina untuk memasok kebutuhan gas di sejumlah hotel dan perkantoran di kawasan Setiabudi.
Penyebab kebocoran pipa gas akibat terkena alat berat saat pengerjaan proyek perbaikan trotoar. Agar tidak membahayakan para pengendara, polisi melakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Rasuna Said. Dampaknya, lalu lintas dari arah Mampang ke Menteng, Jakarta Pusat dan arah sebaliknya mengalami kemacetan. Pemirsa, viral di media sosial, dua anak yang duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 139 Larearea bertaruh nyawa gunakan sampan kecil melewati derasnya arus sungai demi menuju sekolahnya di Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Inilah video yang viral di media sosial. Video ini memperlihatkan dua anak yang duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 139 Larearea bertaruh nyawa gunakan sampan kecil melewati derasnya arus sungai demi menuju sekolahnya di Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Beginilah kondisi Kampung Borong Kalukue, Desa Masangkai, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tempat Muhammad Amar dan Muhammad Fikri tinggal, dua anak SD Negeri 139 Larearea tersebut. Dua siswa SD ini tengah bersiap berangkat ke sekolah sembari diantar orang tuanya dan dipantau petugas TNI Angkatan Laut dan petugas Polariut Polres Sinjai saat menuju ke sekolah. Tanpa menggunakan alat keselamatan diri dan hanya menggunakan sampan kecil yang menjadi sarana utama, kedua anak SD ini menuju sekolahnya. Sekolah kedua bocah ini berada di seberang sungai. Tanpa rasa takut sedikit pun, Muhammad Amar dan Muhammad Fikri Alfarizi setiap hari sekolah untuk menuntut ilmu. Jam berapa biasa ke sekolah deh? Jam 6. Ini pakai sampan ya untuk ke sekolah? Iya. Tiap hari tuh? Tiap hari. Kelas berapa? Kelas 2. Kalau hujan bagaimana? Nggak takut ya? Meski kedua anak SD ini mengaku berani, tetap saja Pak Idah, ibunda Muhammad Amar, mengaku sedikit khawatir akan keselamatan anaknya. Namun ia hanya bisa pasrah karena sekolah terdekat buat anaknya memang hanya ada di seberang sungai. Nggak khawatir Bu anaknya nyebrang Bu pakai sampan kecil Bu? Khawatir Pak. Hampir Bu tiap hari. Apa ada kakaknya memang sekolahnya seperti itu sebelumnya? Semua Pak di sini. Oh begitu semua. Enggak ada Bu sekolah di dekat sini Bu? Jauh Pak di Lagopong. Di tengah maraknya pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh pemerintah, sungguh ironis jika ada anak-anak yang harus melalui derasnya arus sungai dengan perahu kecil hanya demi menempuh pendidikan dasar untuk mereka. Ya pemirsa, menyambut HUT RI ke-79, warga Desa Kandang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menyulap jalanan desa menjadi gemerlap lampu warna-warni. Bahkan warga rela merogoh kocek pribadi demi bisa menghias kampung mereka. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Seperti inilah situasi Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, kampung yang biasanya gelap gulita, kini terlihat indah dengan gemerlapnya lampu hias yang ada di sepanjang jalan desa. Warga kompak menghias kampung dengan aneka bentuk lampu hias untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Keindahan suasana malam di desa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga desa lainnya. Tak sedikit warga yang datang untuk bersuah foto maupun untuk sekedar jalan-jalan. Ini Mas lihat lampu kelap-kelip Agustusan yang sangat bagus, sangat indah di Desa Kandang. Berkat ide kreatif dari warga, secara swadaya warga mengumpulkan dana untuk membeli lampu hias dengan aneka warna. Tak tanggung-tanggung, total anggaran untuk menghias kampung dengan lampu warna-warni mencapai puluhan juta rupiah. Dana swadaya ini tujuannya untuk menimbulkan jiwa nasionalisme. Jadi kita akan menerapkan budaya nasionalisme untuk menyambut dari kemerdekaan ke-79. Inovasi dari masyarakat itu sendiri, ya, dan kemungkinan nanti masyarakat yang lain juga akan
membuat seperti ini. Pemasangan lampu warna-warni sudah menjadi agenda tahunan warga Desa Kandang untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud kekompakan dan juga kebersamaan antar warga. Anak gua! Anak lu! Mana? Sini, mau sini.